Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi bersama aku dari seperti biasa ya. Aku bakal video kali ini berjudul semakin maju Indonesia naik peringkat di dunia. Nah, kira-kira semakin maju naik peringkat Indonesia ini di dunia ya, peringkatnya peringkat apa nih? Kita belum tahu ya. Tapi sebelum kita play, buat teman-teman yang menyempatkan waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Aku mau semangat teman-teman, panjang umur, berkah rezeki dan juga di kesehatan. Oke, langsung aja dulu kita lihat kira-kira naik peringkat di dunia nih peringkat apa nih? Karena semakin maju katanya ya. Kita play dulu. Munduran banyak negara-negara besar ini Bapak Presiden Joko Widodo jadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Kita juga harus cepat bergerak. Kita video originalnya teman-teman mampir ya di sudut yang pandang. berhasil tumbuh tinggi di tengah suramnya ekonomi global, bahkan diperkirakan akan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan Cina. Dalam laporan Dana Moneter Internasional atau AMF yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 27 Juli 2022, ekonomi Indonesia akan melesat 5,3% pada 2022. Meskipun sedikit lebih rendah dari perkiraan awal, namun masih lebih tinggi dari 2021 yang mencapai 3,7%. Kalau kita lihat dari penerimaan negara 2018 naik lagi sekarang ini, tahun lalu di atas 20%, tahun ini 2 bulan pertama penerimaan kita di atas 30%, Pak Titi. Apa rahasianya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi perekonomian Indonesia mampu tumbuh tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal. Paling utama adalah pengendalian kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Memang ada sedikit peningkatan karena adanya varian baru, namun sejauh ini bisa dikendalikan. Kemudian dari sektor eksternal, lonjakan harga komoditas internasional mendorong kenaikan ekspor yang signifikan hingga neraca perdagangan mencetak rekor surplus selama 26 bulan beruntun. Impor pun tumbuh, baik dari sisi bahan baku ataupun barang modal seiring dengan peningkatan produksi di tanah air. Transaksi berjalan triwulan 2 2022 diperkirakan mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pada saat COVID-19 ini kan Indonesia diuntungkan. Ya, kenapa diuntungkan? Bahwa kita mempunyai market yang besar, 267 juta. Kita juga masuk dalam kategori negara yang terus tumbuh. Perlu diketahui, dengan memegang presidensi G20 negara tahun yang 2022, terus Indonesia tumbuh. memiliki kesempatan yang besar untuk merancang dan melancarkan strategi yang disusun untuk memajukan negara, khususnya dalam bidang perekonomian. Sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia ketika terpilih sebagai penyelenggara presidensi G20 pada tahun 2022 ini. Apalagi dengan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam forum kerjasama multilateral yang juga beranggotakan negara-negara G7 atau negara maju. Tentu ini membuat Indonesia memiliki poin plus di mata dunia internasional. Pandemi dan dampaknya pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat bahkan di depan mata kepala kita sendiri. PHK merajalela akibat bisnis dan usaha banyak yang gulung tikar. Sebelumnya, akibat adanya pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat, pergerakan ekonomi Indonesia bisa dikatakan melambat. Tapi hingga kini pemerintah juga tak diam untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi yang terdampak pandemi. Justru semakin kesini pergerakan ekonomi Indonesia juga bisa dikatakan mulai membaik. Ekonomi Indonesia diyakini akan bangkit di tahun 2022 setelah melewati badai derita akibat terjang pandemi virus COVID-19. Beberapa lembaga internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi di tahun depan. Sebagaimana diketahui, dengan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah presidensi G20 ini menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar. Jadikan Indonesia negara maju. Saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh kuat secara berkelanjutan itulah yang menjadi tujuan pertemuan
pertemuan kerjasama multilateral dari 19 negara anggota dan Uni Eropa tersebut. Di pas ulang tahun Indonesia yang ke 100 tahun nanti katanya ini ekonominya udah menjadi negara besar ya nanti katanya tadi di ulang tahun Indonesia yang ke 100 ya, ekonomi yang bagus. Tapi udah kelihatan sih karena ini emang udah mulai bangkit ekonominya Indonesia. Inilah yang akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia ke depannya pasca presidensi G20 mendatang. Tentu bukan hanya tugas pemerintah saja ataupun tugas lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan agar hal ini dapat terwujud, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan presidensi G20 di Bali mendatang juga dapat sukses dan lancar, sehingga pemulihan ekonomi dan berkelanjutan dimulai dari Indonesia untuk kemudian tersebar ke berbagai belahan dunia internasional. Nah teman-teman, itu dia videonya, kita udah lihat bareng-bareng ya. Semakin maju Indonesia naik peringkat di dunia. Jadi ada tadi kayak pertemuan multilateral ya negara, dan benar saja ini kan videonya udah lumayan lama juga ya. Sekarang udah 2023, itu kayaknya video di tahun lalu lah kayaknya. Benar, ekonomi sekarang udah mulai bangkit karena kemarin sempat bosok ya karena COVID-19. Sekarang udah mulai bangkit, sekarang juga banyak banget ekonomi yang bertumbuh gitu ya. Walaupun banyak juga sekarang ini ada ini proyek hilirisasi ya, itu ada dapat tantangan dari IMF juga sekarang, tapi Bapak Presiden kita keren, dia menolak tegas untuk stop hilirisasi itu guys. Jadi keren lah ini. Pokoknya yang terbaik lah untuk Indonesia, kita doakan aja Indonesia semakin maju, semakin tumbuh, pokoknya menjadi negara yang besar yang berpengaruh di dunia. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya di aktifkan juga. Oke, terima kasih, see you.